Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk hari ini kita masih sama ya, masih membahas tentang bangun ruang sisi datar. Namun untuk subbab materi hari ini, kalau kemarin kita membahas tentang prisma, sekarang kita membahas tentang limas. Oke, kita sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan jika kalian sudah habis dari luar, dan gunakan masker jika kalian mengharuskan untuk keluar dari rumah. Oke, untuk kompetensi dasar hari ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Tapi hari ini kita membahas tentang limas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi nanti kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur limas, dapat menentukan luas permukaan limas, dan kalian nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep luas permukaan limas. Oke, apa sih itu limas? Nah, kalau kalian bisa lihat di layar handphone kalian masing-masing, limas itu ada banyak ya. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, ada limas segi 5 beraturan, dan seterusnya. Jadi, limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, adapun unsur-unsur limas sama seperti prisma kemarin, ya, ada beberapa rumusnya yang harus kalian hafalkan. Oke? Nah, adapun unsur-unsur limas yang pertama memiliki alas dan sebuah titik puncak. Yang kedua, memiliki n+1 buah sisi. Jadi banyaknya sisi dari limas itu adalah rumusnya n+1. Nah, dan banyaknya rusuk itu rumusnya adalah 2n, dan banyaknya titik sudut itu adalah n+1. Dan yang terakhir adalah unsur limas yang terakhir adalah memiliki n buah sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi tergantung dari n-nya. Misalkan dia limas segitiga, berarti n-nya adalah 3. N-nya tergantung dari berapa ini n buah sisi tegaknya, gitu ya. Oke. Contoh bisa kalian lihat pada layar handphone kalian. Di sini tulis bisa kalian lihat di situ adalah limas. Alasnya adalah apa? Segi 4, karena di sini punya sisinya segi 4. Oke, berarti n-nya adalah 4. N-nya adalah 4. Oke. Sisi itu rumusnya adalah n+1, berarti n ditambah 1 atau 4 tambah 1 adalah 5 buah sisi. Rusuk itu rumusnya adalah 2n, berarti 2 dikalikan 4, berarti 8 rusuk. Berapa titik sudut? Titik sudut juga sama, n+1, berarti 4 tambah 1, 5 titik sudut. Dan berapa sisi tegak? Sisi tegak itu adalah n, berarti 4 buah sisi tegak. Jadi kalian harus menghafalkan ya unsur-unsurnya. Nah, adapun luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Contohnya, diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TE adalah 5 cm. Ya. Dan AB adalah 6 cm. Ingat, dia di sini bentuknya adalah persegi. Kalau persegi berarti luas alasnya adalah sisi kali sisi. Jumlah luas bidang tegak. Nah, bidang tegaknya di sini adalah segitiga. Berarti luas dari segitiganya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Berarti kalau segitiga itu, luas segitiga itu apa?
setengah kali alas kali tinggi. Luas bidang tegak, berarti dia luas segitiga. Oke, sekarang langsung kita masukkan dalam rumus. Luas permukaannya itu adalah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alas itu kan, alasnya berbentuk persegi AB. Ini sisinya nih, berarti alas ini kan AB, persegi itu kan ABCDE. Maaf, ABCD. Satu sisinya di sini 6, berarti sudah pasti karena dia persegi, berarti di sini 6, 6, 6. Nah, luas alasnya berarti kan berapa? 6 kali 6 atau sama saja 6 pangkat 2. Gitu. Berapa jumlah luas bidang sisi tegak? Tadi saya bilang apa? Luas segitiganya itu adalah berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Tetapi di situ luas bidang tegaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Maka di sini tambahkan 4-nya. Kenapa? Karena di situ adalah jumlah luas bidang tegak, berarti 4 kalinya luas segitiganya. Seperti itu. 6 pangkat 2 adalah 36. Dan jumlah luas bidang sisi tegak kalau kita hitung itu adalah 60. Maka luas permukaannya adalah berapa? 36 tambah 60, 96 cm kuadrat. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Alas limas dari bangun ABCD pada gambar di samping berbentuk persegi dengan panjang sisi, peringat persegi berarti sisi AB, BC, CD, dan DA itu nilainya adalah sama atau panjangnya adalah sama. Tapi TP adalah nih, si TP nih, TP ini adalah garis tinggi pada sisi tegak BTC. Jika tinggi limas tersebut adalah 8 cm. Ini berarti panjang tingginya adalah TO. Pertanyaan yang pertama, berapa sih panjang TP? Dan yang kedua, berapa sih luas permukaan limas? Nah, berarti kita harus mencari ini nih. Caranya gimana? Mari kita bahas. Oke, kita mencari panjang TP. Masih ingat? Ini TP nih, TP. Oke. Kalau bisa kalian lihat nih. Tinggi limas itu adalah 8 cm. Kalau kita tarik garis, set. Nah, lihat ya. TO itu adalah tinggi dari limas. Yang ditanyakan adalah si TP-nya nih. Kita gabungkan O ke P. Tarik garis O ke P. Ternyata dia membuat sebuah segitiga siku-siku. Sekarang kalau logikanya A ke B itu adalah 12, berarti O ke P berapa? Berarti setengahnya. Berapa? Berarti 6. Karena sisinya itu sama. Nah, tingginya sudah dapat 8, sisi alasnya adalah 6. Berapa sisi miringnya atau TP-nya? Jadi TP itu adalah simi atau sisi miring. Sisi miringnya berarti akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Berapa tuh? 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 64 ditambah 36. Berarti akar 100. Hasilnya adalah 10 cm. Bagaimana dengan luas permukaan limas? Ingat, luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya itu kan berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya. Tiap sisinya adalah 12 cm, berarti sisi kali sisi 12 dikali 12 adalah 144 cm persegi. Terus berapa jumlah luas sisi tegak? Nah,